Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'allahu fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi keselamatan, kesehatan, sehingga dapat melakukan tugas hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga di yaumil kiamah nanti kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Al-Aziz Isa Surya Muharram dari kelas J NIT 20 DI 7399. Di sini saya akan menerangkan materi yang berjudul Pengantar Pendidikan Agama Islam. Dasar dan filosofi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi pada dasarnya adalah pembentukan karakter atau karakter building, bukan sekedar transfer of knowledge atau transfer of value. Tujuannya adalah untuk mewujudkan mahasiswanya berkepribadian ilahiyah yang memiliki kepribadian baik, sopan santun, bertata krama yang baik kepada semua orang. Dasar dan filosofi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi yaitu memiliki sumber hukum Islam yang dimana mengajak mahasiswanya untuk memahami sumber-sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Yang dimana aspek dalam pendidikan agama Islam yang dituju yang pertama ada 3. Yang pertama aspek kognitif, yaitu berpikir sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua aspek afektif, bersikap sesuai dengan ajaran Islam. Dan ketiga yaitu aspek psikomotor, yang bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Dimana dalam berpikir, bersikap, dan bertindak kita harus sesuai. Jangan sampai berpikir dengan tindakan tidak sama, malah dari itu harus semua ketiga aspek itu dapat dijalankan dengan sesuai dan benar. Yang selanjutnya yaitu tujuannya dan peranan dalam pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang pertama, PAI mengajak pada konsep yang terpenting dalam Islam, yaitu dengan ajaran tauhid, di mana ajaran tauhid yaitu ajaran tentang mengesahkan Allah. Bahwa kita harus tetap mengesahkan nama-nama Allah yang menjadi dasar dalam Islam, yaitu pengakuan tentang adanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dan peranan PAI yang pertama yaitu pendidikan agama Islam atau budi pekerti. Jadi pendidikan budi pekerti adalah akhlak, adalah jiwa pendidikan dalam agama Islam. Mencapai akhlak yang mulia adalah tujuan yang sebenarnya dalam pendidikan agama Islam, di mana dalam pendidikan Islam itu tetap memperhatikan pendidikan jasmani, akal, ilmu, atau segi praktis lainnya. Dari Imam Malik rahimahumullah pernah berkata pada seorang pemuda Quraisy, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Selanjutnya yaitu peranan dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu pendidikan agama berfungsi untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter atau antar umat beragama, saling toleransi. Yang kedua itu konsep pendidikan agama di STPN, yaitu yang pertama itu substansi atau isi ajaran Islam. Yang kedua problem sosial yang dihadapi oleh umat agar mampu menjawab tantangan sosial di dalam masyarakatnya. Paham agama Islam, di mana kata agama dari bahasa Sanskerta yang bernama tradisi atau huruf A berarti tidak, atau gama berarti kacau, sehingga agama berarti tidak akan kacau. Bahwa manusia yang memiliki agama maka hidupnya akan tentram, tidak akan kacau, dan akan mengarah pada tujuan yang dia telah tetapkan. Yang kedua yaitu paham dalam agama Islam telah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 61 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah.
huwas sami'ul alim. Shadaqallahul azim. Di mana dalam surat Al-Anfal dijelaskan bahwa dan jika mereka condong kepada perdamaian Islam, maka dan condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Anfal ayat 61. Yang terpenting yang terakhir yaitu kerangka dasar dalam ajaran Islam. Bahwasanya untuk menjadi muslim yang baik, bahwasanya kita harus memiliki pondasi yang baik juga. Maka dari itu kita harus memiliki 3 hal pokok. Yang pertama yaitu akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga akhlak. Ketiga tersebut bisa dibagikan dengan yaitu sebuah rumah dari pondasi, dinding sampai dengan atap. Untuk yang pertama yaitu dengan akidah. Akidah merupakan yaitu pondasi dari sebuah rumah harus kuat. Untuk menuju ke atas kita harus memiliki pondasi yang kuat. Di mana akidah yaitu keyakinan mendasari seluruh aktivitas dalam muslim. Bahwa akidah seluruh kegiatan kita harus memiliki akidah yang kuat agar dapat terlaksana dengan baik. Bahwasanya terdapat dalam Al-Qur'an yaitu dalam An-Nisa ayat 136 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Shadaqallahul azim. Di mana artinya itu wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa dan Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat, kitab dan Rasulnya di hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Di dalam akidah yaitu kita harus memiliki yang pertama meyakini bahwa Islam adalah agama yang terakhir. Yang kedua meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Dan yang terakhir itu meyakini bahwa Islam adalah agama yang universal serta berlaku untuk semua manusia yang ada di dalam bumi ini. Yang kedua yaitu syariah. Syariah diibaratkan kalau di rumah itu diibaratkan dengan dinding. Setelah kita mempunyai fondasi yang kuat, akhlak yang kuat. Yang kedua ya dengan akidah yang kuat, maka kita selanjutnya harus memperkuat dinding kita, yaitu dengan syariah. Di mana syariah itu ada dua. Yang pertama syariah yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah, ibadah mahdhah atau khusus. Yang kedua yaitu syariat yang mengatur hubungan manusia secara horizontal dengan sesama dan makhluk lainnya. Bahwasanya kita harus hablum minanas, baik kepada sama manusia, dan kedua yaitu hablum minallah. Kita harus baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang pencipta alam semesta ini. Yang ketiga yaitu akhlak. Dalam akhlak yaitu merupakan di rumah dibagikan dengan atap. Yang pondasi pertama sudah kuat, dinding sudah kuat, mari kita kuatkan lagi dengan atap, yaitu akhlak. Akhlak merupakan komponen dasar dalam Islam. Yang ketiga yang berisi tentang perilaku atau sopan santun yang kita miliki, di mana syariah melihat perbuatan manusia dari segi hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sedangkan akhlak melihat perbuatan manusia dari segi nilai atau etika, yaitu perbuatan baik ataupun buruk. Akhlak merupakan sistematika Islam. Sebagai sistem, akhlak memiliki spektrum yang luas, mulai sikap terhadap dirinya, orang lain, dan makhluk serta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dapat kita tarik dari materi ini yaitu yang pertama, semua umat harus memiliki agama, di mana semua agama tentunya mengajarkan yang baik-baik. Dengan agama kita akan dapat menentukan arah tujuan kita. Yang kedua yaitu untuk menjadi muslim yang baik kita harus memiliki 3 komponen.
yaitu yang pertama kita harus memiliki akidah, yang kedua memiliki syariah, dan yang terakhir itu memiliki akhlak. Yang dibedakan dengan kita harus memiliki pondasi, memiliki dinding atap yang kuat, sehingga dengan kita ketiga-tiganya dengan yang kuat, insya Allah kita akan menjadi muslim yang baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.